Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki All New Ninja 250 Fi tahun 2019. Motor sport fairing 250cc 2 silinder model terbaru dari Kawasaki. Motor ini merupakan generasi ketiga dari Ninja 250 2 silinder series yang hadir di Indonesia. Rilis di akhir tahun 2017. Apakah generasi ketiga ini lebih baik dari model sebelumnya dan mampu bersaing dengan kompetitornya? Oke lah, kita bahas saja apa yang jadi kelebihan dan kekurangan motor ini. Untuk itu, tonton sampai habis dan jangan di-skip videonya ya. Oke, kita bahas kelebihan terlebih dahulu, setelah bumper berikut ini. Bicara desain, Kawasaki All New Ninja 250 ini kelihatan lebih futuristik. Dari depan, bodinya itu lebih mancung. Bodi tengah terlihat padat, dan belakangnya juga sporty. Ya memang sih, desain itu selera. Jujur saya pertama lihat di gambar ketika pertama kali rilis itu tidak terlalu suka. Tapi lama-kelamaan keren juga sih motor ini. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat klip-klip berikut ini. Mesin All New Ninja 250 ini juga dapat perubahan spesifikasi yang menurut saya lebih oke untuk bersaing dengan kompetitornya. Berkapasitas 249cc 2 silinder DHC 8 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 62 x 41,2 mm yang membuat motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Rasio kompresinya 11,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 38,2 HP di 12.500 rpm dan torsi 23,5 Nm di 10.000 rpm. Untuk transmisinya 6 speed dan dilengkapi dengan assist and slipper clutch. Jadi kopling lebih ringan dan engine brake lebih halus. Konsumsi bahan bakar All New Ninja 250 ini sangat irit sih untuk ukuran sport 250cc 2 silinder. Berdasarkan motor yang saya review ini, angkanya bisa 29,3 km per liter. Ya, tapi kembali lagi ya ke cara berkendara, medan, dan kondisi motor kita. Tiap pengguna pasti punya hasil yang berbeda-beda. Posisi berkendara All New Ninja 250 ini paling nyaman di kelasnya, dimana badan nggak terlalu membungkuk. Karena posisi stangnya tinggi, juga lebih tinggi dari jok. Untuk stangnya ini pakai model Apriok ya, jadi wajar ya kalau tangan lebih naik. Ya meskipun bagi sebagian orang menganggap kurang sporty. Untuk joknya ini cukup nyaman meskipun bukan yang ternyaman. Jangkauan kaki ke tanah juga pas untuk saya yang tinggi 167 cm. Tinggi joknya 785 mm. Apalagi bagian ujung depan jok itu menyempit, jadi lebih bisa menjangkau tanah dengan mudah karena tidak terlalu mengangkang. Posisi kaki ke footstep juga nyaman. Posisinya pas, nggak terlalu naik dan juga nggak terlalu mundur. Masih oke lah dipakai jarak jauh.
Dimensi All New Ninja 250 ini paling besar di kelasnya. Panjang 1990 mm, lebar 710 mm, dan tinggi 1120 mm. Meskipun besar, tapi berat motor ini tidak seberat model sebelumnya. Sekarang beratnya hanya 167 kg. Jadi kalau kita pakai motor ini itu rasanya seperti big bike, tapi dengan berat yang lebih ringan. Jadi bisa lebih percaya diri. Handling All New Ninja 250 ini lebih mudah daripada model sebelumnya. Ya mungkin karena efek berat motor yang ringan itu ya. Jadi untuk manuver lebih mudah. Rem All New Ninja 250 ini saya rasa paling oke di kelasnya untuk rem standar atau bawaan pabrik. Ini bisa karena penggunaan piringan cakram yang lebih besar dan kaliper yang oke. Jadi sangat pakem. Kemudian yang belakang ini juga demikian. Untuk sebagai rem belakang sih ini pakem sekali ya, karena penggunaan kaliper yang 2 piston. Beda dengan kompetitornya yang hanya pakai 1 piston. Kunci All New Ninja 250 ini yang tipe biasa sih sama saja dengan kompetitornya. Tapi yang membuat motor ini lebih unggul yaitu untuk tipe tertingginya ada tipe yang pakai keyless atau di Kawasaki menyebutnya Smart Key. Ini mirip dengan Suzuki Gesik R150. Jadi kita tidak perlu memasukkan anak kunci ketika menyalakan motor ini. Jadi lebih aman lah dari tindakan pencurian. Tapi ya tetap hati-hati ya. Jangan sampai mentang-mentang Smart Key parkir motornya sembarangan. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan Kawasaki All New Ninja 250 Fi tahun 2019 ini. Kaki-kaki All New Ninja 250 ini bagi saya paling biasa saja ya di kelasnya. Dari suspensi depan masih teleskopik dan swing arm juga model kotak. Kurang cocok saja sih dengan bodinya yang sudah besar dan padat, tapi dengan kaki-kaki yang kurang kekar. Apalagi yang belakang itu kan bodinya nungging, jadi kelihatan sekali swing armnya kurang kekar. Speedometer All New Ninja 250 ini perpaduan antara analog dan digital. Ini bagi sebagian orang ada yang menganggap kurang modern, tapi nggak sedikit juga yang bilang lebih enak speedometer seperti ini. Info yang ditampilkan sih cukup lengkap ya. Minusnya tidak ada shift flag. Jadi kalau berakselerasi sampai RPM limit harus pantau juga penunjuk putaran mesinnya agar sempurna dalam perpindahan gigi. Kawasaki All New Ninja 250 Fi ini kalau tampilan luarnya itu terlihat rapih dan kokoh ya. Tapi sayangnya untuk area dashboard terutama bagian dalam itu terlihat kurang tertutup dan kabel-kabel kelistrikannya kelihatan dari atas. Tuh, dari sini saja kelihatan kalau bagian dalamnya kurang tertutup. Jadi kesannya seperti ada bodi yang sengaja dilepas. Tangki bahan bakar All New Ninja 250 ini mengalami pengecilan kapasitas ya. Dari sebelumnya 17 liter, sekarang hanya 14 liter saja. Sayang sekali sih, selisihnya jauh berkurang 3 liter. Padahal bodinya lebih besar, tapi tangkinya lebih kecil. Kalau saya lihat-lihat jadi seperti Yamaha R25 yang generasi pertama ya. Bentuk bodi dan tangki kurang proporsional. Tuas throttle atau gas All New Ninja 250 ini ada gap atau tidak presisi dengan throttle bodinya. Jadi gap ini membuat ketika membuka gas terasa ada keterlambatan tenaga. Kalau kalian nonton video saya yang suara murni itu pasti ada yang terasa seperti kehilangan tenaga sepersekian detik ketika ganti gear ke atas. Makanya banyak pengguna motor ini yang diganti pakai aftermarket yang tuasnya lebih responsif. Kunci All New Ninja 250 ini memang ada dua tipe, ada yang biasa dan juga Smart Key. Nah, kekurangannya itu ada yang di tipe biasanya tidak dilengkapi dengan pengaman magnet ya.
seperti di kompetitornya juga sih. Jadi harus lebih berhati-hati kalau parkir di tempat yang kurang kondusif. Harga All New Ninja 250 ini bisa dibilang paling mahal di kelasnya. Mulai dari Rp64.200.000 untuk tipe terendah hingga Rp77.300.000 on the road Jakarta untuk tipe tertingginya. Nah, harga di Jakarta saja sudah segitu, apalagi di daerah-daerah lain, apalagi luar Jawa. Dengan fitur yang nggak selengkap kompetitornya sih bagi saya terlalu mahal. Bicara perawatan, jelas ini paling tidak mudah dari kompetitornya, terutama dalam hal servis dan spare part di bengkel resmi. Karena bengkel resmi tidak semua kota ada, dan juga spare part original cukup susah dan harganya juga mahal. Kalau yang aftermarket sih tergantung merek ya. Jadi kalau urusan perawatan ya memang butuh upaya sih. Tergantung kitanya sanggup atau tidak kalau terjadi apa-apa. Oke, mungkin itu saja ya. Saya dapat 8 kelebihan dan 8 kekurangan Kawasaki All New Ninja 250 Fi tahun 2019 ini. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain bisa bagikan melalui komentar di bawah. Terima kasih kepada Bro Bagus yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.